ibadah kita saya mau nyapa dulu nih sama semua pemuda GKPS Resi Batam Barat. Pertama, halo GKPS Batu Aji. Halo. Hai GKPS Tagulung. Dan hai juga buat GKPS Tanjung Priayu. Sebelum kita memulai ibadah PA pemuda kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian kita, yaitu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah mempersiapkan diri dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang bersujud kepadamu karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini, supaya kami memperoleh kekuatan baru. Terangilah hati dan pikiran kami dalam mendengar serta merenungkan firman-Mu, supaya kami memiliki pegangan hidup serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Untuk membaca ayat harian kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesusku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus.
Ayat harian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Untuk menyambut ayat firman Tuhan yang akan dibawakan hal yang banyak, mari kita bernyanyi dari lagu kita, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh mendapatkan nafas kehidupan dan juga kesehatan yang baik. Dan kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menjagai kami hingga saat ini. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami nama Poso ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja, memampukan kami untuk memahami setiap firman Tuhan. Dan sekalipun kami tidak bertatap muka Tuhan, tetapi Tuhan yang menyatukan hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, ajari kami untuk mengerti firman Tuhan, dan kami berserah padamu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menemani kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mampu mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi teks ambilan untuk PA Nama Poso, yaitu dari kitab Matius 5 ayat 1 sampai 16. Baiklah, teman-teman Nama Poso sekalian, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kami akan membacakannya dan mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Matius 5 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita nama Poso. Teman-teman sekalian, kata-kata berbahagia biasanya adalah kata-kata yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Karena memang kalau kita mendengarkan perkataan-perkataan berkat, itu biasanya semangat kita langsung rasanya powernya itu meningkat. Dan kita akan merasa kata-kata berkat, kata-kata berbahagia itu akan mengubah hari kita. Yang tadinya kita merasa murung, tapi ketika kita mendengarkan ucapan berbahagia, kita mendengarkan kata-kata yang menyemangati kita, biasanya kita akan langsung merasa, wah ada semangat baru yang muncul di dalam kehidupan kita. Nah, ucapan berbahagia yang sampai kepada kita pada saat ini, yaitu salah satu khotbah ketika Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi ini adalah khotbah di bukit ketika Tuhan Yesus melayani banyak orang, dan dia menyampaikan banyak sekali kata-kata berbahagia. Nah, pada saat itu bahkan sampai kepada masa sekarang, banyak sekali orang-orang itu yang merasa takut kalau seandainya dia hidup miskin. Takut kalau seandainya dia akan merasa kelaparan. Takut kalau seandainya dia akan merasakan banyak sekali pergumulan sehingga dia berduka cita. Dan banyak sekali orang yang takut kalau seandainya dirinya itu tidak benar-benar bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini. Nah, tapi banyak sekali orang yang lupa di sisi lain sebenarnya kita itu tidak perlu takut miskin di hadapan Allah, tidak perlu takut berduka cita karena sebenarnya kita akan disukacitakan oleh Tuhan, dan kita juga tidak perlu takut kalau seandainya kita lapar karena Tuhan akan mencukupkan. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini, kata-kata yang menambah semangat bagi kita pada hari ini, ucapan-ucapan berbahagia. Jangan takut lapar. Jangan takut kalau seandainya kita berada dalam posisi berduka. Jangan takut, karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kecukupan bagi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berbahagia. Karena kalau dipikir-pikir ya kawan-kawan sekalian, Tuhan menciptakan kita untuk berbahagia kok. Makanya berulang-ulang kali dalam ambilan ataupun khotbah kita pada hari ini, perenungan kita, dikatakan berbahagialah. Bahkan dalam ayat yang ke-11, berbahagialah kamu. Bahkan sekalipun kita dicela karena kita memuji Tuhan, kita harus berbahagia. Nah, ada banyak orang yang tidak tahan dengan tantangan-tantangan ini. Tetapi kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja, maka kita harus mampu untuk benar-benar berbahagia di dalam Tuhan. Nah, jadikan istilahnya seperti ini. Dalam bayangan kita, berbahagia versi manusia itu berbeda dengan versi Tuhan. Kalau versi manusia, berbahagia itu adalah kebahagiaan sempurna yang seakan-akan tidak ada air mata. Nah, tapi kalau kebahagiaan di dalam Tuhan tidak seperti itu. Kebahagiaan di dalam Tuhan adalah ketika kita lemah, kita merasa kekuatan dari Tuhan. Ketika kita berduka cita, kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Dan ketika kita mengalami pergumulan, kita merasakan kita bisa terbebas dari segala sesuatu hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, untuk itu memang sangat sulit kawan-kawan untuk memang benar-benar menjalankan firman Tuhan
yang mengatakan bahwa kita harus berbahagia dalam setiap waktu kita, dan yang mengatakan berbahagia dalam segala situasi kita. Tapi ini adalah tuntutan bagi kita, tuntutan yang tidak memberatkan, karena semuanya mendatangkan keuntungan bagi kita. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan banyak kata-kata berkat. Berbahagialah orang yang miskin karena dia yang punya kerajaan surga, berbahagia yang berduka cita karena akan dihibur oleh Tuhan, dan banyak lagi dari firman Tuhan pada hari ini yang dikatakan berbahagia kepada kita. Nah, tujuannya adalah supaya ketika kita hidup, kita berbahagia dan memperlihatkan kebahagiaan kita itu berasal dari Tuhan. Nah, melalui itu, maka kita yang adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita sudah dipersiapkan dalam posisi kita harus merasakan berbahagia dalam situasi apapun. Maka kita juga harus mempersiapkan diri agar kita mampu menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah, ini adalah teks yang sangat sering sekali kita dengarkan. Untuk menjadi terang, sekalipun kita dalam posisi terpuruk, sekalipun kita seperti merasa kita berada di situasi kegelapan, berada di ruangan yang gelap, merasa sesak, tapi kita tetap harus menjadi terang. Berusaha menyalakan pelita dan berdiri di antara orang banyak yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saya merasa memiliki banyak pergumulan, tapi karena saya adalah terang, saya memperlihatkan berkat Tuhan itu luar biasa melalui pertolongan Tuhan. Dan kemudian kita harus menjadi terang dunia. Nah, garam dan terang dunia memberikan rasa dan memberikan cahaya. Jadi kalau kehidupan kita hambar, kehidupan kita seperti itu aja, maka kita perlu merimangi lagi, merenungkan ulang. Sebenarnya kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apa saja yang sudah kita lakukan? Karena kebahagiaan Tuhan sudah berikan, kekuatan Tuhan sudah berikan, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau Tuhan Yesus katakan, karena kita berbahagia, maka mari kita menjadi garam dan terang dunia. Ini adalah sebuah tantangan buat kita semua untuk memang benar-benar memperlihatkan bahwa kita mau menuruti apa kata Tuhan dan menjadi garam dan terang bagi seluruh dunia. Selamat menjadi berkat untuk nama Poso semua, sekalipun keadaan tidak mendukung, tetapi karena firman Tuhan ingatkan pada kita, berbahagialah dalam segala sesuatu, berbahagialah dalam setiap saat, dan tetap menjadi garam dan terang dunia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kembali Tuhan ingatkan kami nama Poso untuk benar-benar mau hidup dekat dengan Tuhan sehingga kami merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Berbahagia yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi berbahagia yang memang benar-benar berasal dari Tuhan. Dan terima kasih Bapa, Tuhan ingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia. Bapa, ajari kami supaya kami mampu memberi rasa dan menjadi penerang, yaitu menjadi saksi bagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Bapa, firman-Mu kami jalankan di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus Tuhan yang benar-benar mengajari kami dan memampukan kami untuk menjalankannya. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1-2, bagi Yesus kuserahkan, sambil mengumpulkan persembahan. Hallelujah.
Kita akan menutup kebaktian kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau senantiasa mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.